adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 25 Juli 2024, di mana kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh para rasul mulia, duta raja yang kuasa, didikan guru utama yang mengatasi segala. Di Yerusalem surgawi penuh cahaya ilahi, kalian menjadi dasar bagi gereja yang benar. Kami rayakan pestamu, kami kenangkan jasamu, sambil mengucapkan syukur atas pengorbanan luhur. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah sudi mengutus Rasul yang dipilih Bapa, dipenuhi dengan Roh-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, di antara para rasul, Santo Yakobuslah yang pertama Kau kuduskan sebagai martir. Semoga umat-Mu menimba kekuatan dari kesaksiannya dan menemukan perlindungan berkat doanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku yang telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus selalu memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku dan para pirsawan, selamat pagi. Ada kenangan dari Santo Yakobus Rasul. Itu sebuah tradisi napak tilas yang disebut dengan Compostela. Ada apa toh dengan dia? Setelah kematian Santo Yakobus, dalam Kisah Rakyat Spanyol,
Sosoknya muncul memimpin pasukan Kristen pada pertempuran Clavio selama Reconquista di Spanyol. Santos Yakobus dijuluki Metamoros, pembasmi bangsa Moor. Santiago Matamoros, Santo Yakobus pembasmi bangsa Moor. Santiago Sierra Espana, Santo Yakobus akan bertarung untuk Spanyol. Dan yel-yel pekikan perang tentara Spanyol selama berabad-abad. Compostela adalah napak tilas dari bagaimana Yakobus datang mengunjungi Madrid. Ya, di sana setiap tahun ada jaraknya 120 km, dibagi ada 21 km pergi. Jadi satu rute itu 120 km itu dibagi menjadi 20 km per meter sehari. Jadi jalan napak tilas sambil berdoa itu selama 20 km per hari, itu Compostela. Nah, siapakah Yakobus? Yakobus yang kita peringati ini adalah Yakobus tua. Karena apa? Dia punya adik namanya Yohanes, yang paling muda. Ibu Zebedeus kita kenal ya, yang minta kepada Yesus supaya anak-anak itu bisa duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, Yesus katakan, kamu gak ngerti cawanmu yang akan ku minum. Ibunya katakan, gampang mbak, cawan itu kan gelas biasa. Bisa. Tapi yang Yesus maksudkan adalah cawan artinya penyaliban. Nah, setelah Yakobus dan Yohanes dipanggil oleh Yesus ketika mereka membantu sang ayah Zebedeus, maka kemudian adik kakak ini meninggalkan bapak dan bergabung dengan Yesus. Itu ada beberapa hal yang unik dari yang disebut dengan trio Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Yang pertama kita mendengar bagaimana mereka menyaksikan anak perempuan Yairus yang dibangkitkan Yesus. Karena mereka bertigalah yang mengiringi Yesus. Yang kedua, juga di Gunung Tabor, Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa oleh Yesus. Dan mereka melihat bagaimana Yesus itu memakai jubah yang mengkilap. Dan dalam transfigurasi itu mereka melihat Yesus dalam kemuliaan. Namun kemudian mereka 3 orang itu jugalah yang dibawa Yesus ke Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa dengan berpeluh. Bahkan mereka mengalami Yesus ditangkap. Petrus kemudian mengambil pedang memotong telinga Malkus, tapi Yakobus bersembunyi. Itulah peristiwa yang dialami oleh Yakobus dan Yohanes. Di mana pada hari ini kita memperingati Santo Yakobus Rasul. Bagaimana sifat orangnya? Ya, ceplas-ceplos, polos, apa adanya. Maka dia tidak ragu-ragu minta kepada Yesus kedudukan yang dia kendaki apa. Tapi diralat oleh Yesus dan dia mau. Maka kita belajar dari Santo Yakobus, baiklah kita terus terang tetapi tahu kalau memang saatnya belum tiba untuk mendapatkan izin atau apa, sabar. Belajar dari Yakobus. Ya. Orang yang bisa mempunyai gagasan-gagasan menampilkannya, kemudian diputuskan oleh yang lebih besar. Dan Yakobus ikut apa yang dikehendaki pembesar. Nah, hari ini kita mendengar dari Injil tentang Ibu Zebedeus. Nah, yang melahirkan apa? Kejengkelan para murid. Namun Yesus menepis situasi
amarah teman-teman yang 10 orang itu. Ya. Dan mengatakan apa? Mengatakan bahwa dalam urusan dengan pemerintahan biasanya ada kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, di sanalah kamu akan mengalami kesulitan. Kenapa? Kalau engkau jujur dengan menghadapi orang yang berbelok-belok, kamu mabok. Maka Yesus menegaskan kepada para murid, tetap pegang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa interese. Kalau kamu melayani Yesus, layanilah Yesus dengan sungguh baik, bukan mencari bati atau keuntungan dari peristiwa itu. Inilah yang dialami oleh Yakobus. Melayani tanpa pandang bulu, melayani di dalam Yesus, melayani demi memuliakan Allah. Itulah Yakobus yang kita kenangkan dan kita doakan atau kita rayakan dalam pesta pada hari ini. Orang yang tegas, disiplin, jujur, penuh tanggung jawab, tapi berkomunikasi erat dengan Yesus. Semoga kita juga mempunyai semangat relasi dengan Tuhan Yesus sedemikian rupa sehingga kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman Yakobus seperti tadi. Mengalami hidup Putri Yairus, mengalami transfigurasi, juga mengalami Getsemani. Tetapi diberikan oleh Tuhan Yesus kekuatan. Tuhan memberkati dan Santo Yakobus doakanlah kami.